Oke, salam semuanya. Halo. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Merdeka? Merdeka. Haleluya. Oke, kita katakan kita merdeka, tapi sesungguhnya kita belum merdeka. Nah, ini yang perlu dipertanyakan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Ya, Tuhan sudah memerdekakan kita. Berarti apa? Kita harus benar-benar merdeka. Oke, kita lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 25 sampai dengan 27. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai dengan 27. Haleluya. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai dengan 27. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Hari lepas hari kita tekun, kita mengerjakan firman. Amin. Nah, ini adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, firman Tuhan aja bilang begitu, jangan ada dusta. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi, kalau kita lihat bahwa yang terjadi dengan Ananias dan Safira, coba kita lihat dulu di dalam Kisah Rasul pasal 5. Kisah Rasul pasal 5 ayat 3, 4. Di situ dia bilang begini. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Perhatikan baik-baik. Kita bukan mendustai manusia, tetapi mendustai siapa? Allah. Nah, ini bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Karena kita jangan menganggap diri bahwa kita bikin begitu, kita menipu Tuhan, tetap kita aman-aman saja. Hati-hati, karena ada peringatan yang sangat keras di sini. Hati-hati, karena kita bukan menipu manusia, tetapi kita menipu Tuhan. Kita bukan mencuri dari manusia, tetapi kita mencuri dari Tuhan. Kejahatan-kejahatan yang kita lakukan itu bukan kejahatan untuk manusia, tetapi kejahatan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang harus segera kita sadar dan bertobat. Tetapi kalau kita tidak sadar dan kita tidak bertobat, hati-hati, waktumu sudah dekat. Ya. Nah, karena apa? Murka Tuhan itu akan mengejar kita. Murka Tuhan itu akan mengejar kita kemanapun kita melangkah pergi, kemanapun kita lari pergi, apapun yang kita kejarkan, hati kita tidak akan bisa tenang. Ya, hati kita tidak akan bisa tenang, tidak akan ada damai sejahtera. Kenapa? Semua kejahatan yang kita kerjakan itu akan mengejar kita dan membuat kita susah. Mau tidur aja susah, mau makan aja susah, mau minum aja susah. Nah, saudara bisa bayangkan, padahal semua yang mau napas aja sudah susah, tetapi tidak mau bertobat. Ya, yang salah siapa? Bukan salahnya di Tuhan, salahnya di kita.
Kenapa? Kita tidak mau bertobat. Apalagi kita mengaku diri sebagai anak Tuhan, mengaku diri sebagai hamba Tuhan, mengaku diri sebagai pelayan Tuhan, sudah melayani, tetapi terus melakukan kejahatan dalam hidup. Nah, saudara mau lari kemana? Saudara pikir bisa luput? Saudara pikir kita bisa luput dari segala murka Tuhan itu? Tidak akan bisa luput. Apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira? Coba kita perhatikan. Ketika mendengar ayat 5, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Saudara dengar, saudara perhatikan baik-baik perkataan ini, firman Tuhan ini. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias. Jantungnya tidak kuat. Kenapa? Jantungnya tidak siap untuk mendengar. Kenapa? Dia menipu, bukan menipu manusia. Dia bukan menipu Petrus. Dia bukan menipu murid-murid Tuhan. Bukan. Tapi dia menipu siapa? Menipu Tuhan. Dia bukan menipu hamba Tuhan. Dia mencurangi hamba Tuhan. Tidak. Tetapi dia menipu siapa? Menipu Tuhan. Ini yang terjadi. Nah, ini kejadian terjadi di perjanjian lama apa perjanjian baru? Perjanjian baru. Bukan di perjanjian lama. Nah, jadi hati-hati. Saya memperingatkan ini supaya kita hati-hati. Lebih hati-hati. Jangan kita pakai perkataan mulut kita untuk mendustai, tangan kita, seluruh tubuh kita untuk melakukan kejahatan yang begitu ini di hadapan Tuhan. Apalagi kita bersinggungan dengan Tuhan. Ya. Kita bersinggungan dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah luput. Kemanapun kita lari pergi, dimanapun kita berada, kita akan dikejar terus sama Tuhan. Ya, kalau kita sadar dan kita mau bertobat, puji Tuhan. Saya katakan puji Tuhan, kita akan diluputkan. Tetapi kalau kita tidak bertobat, nah ini yang jadi persoalan. Kita merasa bahwa kita hebat, kita merasa bahwa kita mampu, kita merasa bahwa Tuhan tidak melihat kita, Tuhan tidak salah. Ya, mata Tuhan melihat apapun yang kita kerjakan, bahkan dalam tidur pun Tuhan tahu. Ya, mau sembunyi di basement yang paling dalam pun, berapa lantai di bawah tanah pun, tetap masih Tuhan tahu. Gak ada yang tersembunyi. Ya, gak ada yang tersembunyi. Oleh sebab itu, jangan pernah melakukan hal-hal ini. Berdusta saja, ya, hanya berdusta saja. Nah, coba kita perhatikan lagi. Maka saya ulangi ayat 5, ketika mendengarkan perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Nah, ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Nah, ayat 8. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Berarti apa? Ada persekongkolan. Nah, ada permufakatan yang terjadi antara suami dan istri. Berarti apa? Hati-hati. Tuhan mau kita apa? Jujur. Tuhan mau kita tidak berdusta. Ya, jangan ada permufakatan jahat. Di sini hati-hati, tidak boleh ada permufakatan jahat. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yang selebihnya dari si jahat. Ya, yang selebihnya dari iblis. Berarti apa? Tuhan gak mau ada hal yang demikian terjadi. Ya, apalagi ke dalam
gereja Tuhan, apalagi dalam kumpulan orang-orang percaya, dalam kumpulan anak-anak Tuhan. Tidak boleh terjadi. Ini bahaya, berat. Ya, firman Tuhan pagi ini berat kalau saya bilang. Nah, ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Jadi apa? Kita bukan menipu manusia, tetapi kita menipu Tuhan. Ya? Menipu roh Tuhan. Berarti apa? Ada mufakat, ada kesepakatan antara suami dan istri. Lu mau cari keuntungan, lu tinggal bilang aja, oh sekian saya jual, tapi saya ambil untuk ini. Selesai toh. Jujur. Gak ada urusan kita tipu-tipu di situ. Tetapi kalau mesti ada urusan tipu-tipu yang sekecil apapun, kalian pikir Tuhan gak tahu? Kita pikir kita gak tahu? Tuhan gak tahu? Tuhan tahu apa yang terjadi. Baru rancangan di hati aja Tuhan udah tahu, apalagi kita melakukan itu. Nah, firman Allah berkata di ayat 27 dalam pembacaan kita, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, jangan kasih dia kesempatan. Yang bikin keputusan adalah kita, bukan iblis yang bikin keputusan dalam hidup kita. Tapi kita yang melakukan, yang membuat keputusan. Jadi hati-hati dalam keputusan kita. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Nah, ini penting. Oke, di situ perhatikan coba. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ini perkataan keras yang ditegur sama Petrus, ini luar biasa keras. Nah, lalu ayat 10, rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus. Berarti apa? Jantungnya tidak kuat. Zep, langsung. Ya, begitu dengar kabar suaminya langsung zep, putus nafas. Jatuh dan putus nafas. Selesai. Kenapa? Dia bukan menipu manusia, dia bukan menipu Petrus, dia bukan menipu murid-murid Tuhan, tetapi dia menipu Tuhan. Dia menipu roh Tuhan. Ya. Kalau kita menipu manusia, kita masih bisa diampuni, tetapi kalau kita menipu Roh Kudus, tidak akan bisa diampuni. Nah, ini bahaya. Mendukakan Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, jaga hidup kita baik-baik. Apalagi kita sudah bilang kita anak Tuhan, kita bilang kita hamba Tuhan, kita bilang kita pelayan Tuhan. Mari hidup kita bukan datang gereja, melayani di gereja untuk hanya cari duit. Bukan itu. Itu hanya sebagian daripada bonus yang Tuhan berikan. Tetapi yang sesungguhnya kita ini selamat. Ya kan? Kita cari datang gereja untuk apa? Untuk cari perkenanan Tuhan. Ya, Tuhan berkenan kepada kita. Hari lepas hari kita melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, sehingga apa? Kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Kita menikmati segala yang terbaik. Kita menikmati janji-janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Bukan kita menikmati segala yang buruk. Nah, kalau yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, atau murka Tuhan itu ini sama kita, mengejar kita, sadarlah. Mau sampai kapan kita hidup dengan model begitu? Ya kan? Mau sampai kapan kita hidup dengan cara hidup yang salah? Tuhan mau supaya kita keluar dari cara hidup yang salah. Supaya apa? Kita dipulihkan. Nah, Tuhan gak mau kalau kita ada dalam neraka bersama dengan iblis. Ya, Tuhan mau supaya kita direbut. Ya, sekarang kita udah dalam posisi sebagai anak Tuhan. Ya kan? Sebagai orang-orang percaya, orang yang sudah dipanggil keluar. Terus masih kita kembali pada kehidupan yang lama?
Masih kita kembali kepada cara hidup yang lama, masih kita kembali kepada pola hidup kita yang lama. Nah, ini salah besar. Berarti apa? Kita menumbuhkan murka Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari ini, pagi hari ini, Tuhan ingatkan kita supaya kita sadar dan kembali, ya. Bertobat itu bukan hanya sekedar kita bilang bertobat selesai, tetapi bertobat itu kita harus menjalani hidup kita hari demi hari, jatuh bangun tetap harus kita pulih dengan Tuhan, kita beres dengan Tuhan, terus kita beres dengan Tuhan, dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Nah, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, ya. Hari ini kita bikin dosa, kita jatuh, sadar, kita bertobat, minta ampun, karena Tuhan mengajarkan pada kita supaya kita bangkit, ya, kita bangkit, terus bangkit dan bangkit dan bangkit. Pernah lihat kalau anak umur 1 tahun, bayi yang masih umur 1 tahun, ketika dia mulai merangkak, akhirnya dia mulai bisa berdiri, dan dia mulai melangkah selangkah, 2 langkah, dia jatuh. Terus dia nggak bisa bikin apa-apa lagi, enggak. Tetapi dia akan berusaha lagi, dia akan coba lagi, apa yang bisa dia pegang, dia berdiri, dan dia mulai melangkah lagi, jatuh lagi, terus begitu. Setiap hari dia bikin begitu, dia melakukan begitu. Supaya apa? Supaya kakinya kuat, supaya dia bisa berjalan, dia bisa melangkah. Mungkin 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, akhirnya dia bisa berlari. Nah, ini yang terjadi. Begitupun dengan kehidupan rohani kita. Hari-hari ini kita masih merangkak, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita berjalan, bahkan bukan hanya sekedar berjalan, kita bisa berlari bersama dengan Tuhan. Nah, ini supaya apa? Supaya Tuhan ada beserta dengan kita, Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menuntun kita dan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Nah, itu tujuan kita, bukan kita ada di neraka bersama dengan iblis, tetapi kita ada bersama dengan Tuhan di sorga. Amin. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Nah, Tuhan mau supaya kita ada di sana. Nah, tempat itu hanya bagi iblis dan pasukannya yang sudah diusir dari sorga. Nah, jangan kita rebut itu tempat lagi. Masa kita sendiri mau rebut tempat itu? Ya, jangan mau. Tetapi mari kita sadar hari ini supaya apa? Kita keluar dari kondisi-kondisi yang demikian. Nah, kalau kita perhatikan, dia bukan menipu sama Petrus dan murid-muridnya, tetapi dia menipu Tuhan. Hati-hati. Kalau kita sudah ditegur Tuhan sekali, 2 kali, tapi kita masih mengeraskan hati, firman Tuhan bilang hati-hati. Tuhan menyerahkan kita kepada kebebalan kita, terus habis tunggu waktu Tuhan. Nah, kalau tunggu waktu Tuhan, ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik supaya apa? Kita bertobat itu bertobat sungguh-sungguh. Kita melayani itu melayani dengan sungguh, bukan melayani ada embel-embelnya. Jangan perhatikan embel-embelnya, tetapi melayani. Kita datang melayani ini karena apa? Tuhan sudah begitu mengasihi kita, ya. Tuhan sudah begitu mengasihi dengan kita sehingga apa? Kita dipulihkan. Kita dibawa, ditarik keluar dari kehidupan yang lama pada satu kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita lihat di situ dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ya, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ya, jangan menyimpan itu. Yang ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, di sini Tuhan menegur kita supaya apa? Kita tidak menyimpan amarah itu berlarut-larut sampai pada apa? Matahari terbenam. Berarti apa? Tuhan mau kita saling mengampuni, ya, saling mengasihi satu dengan yang lain, mengampuni.
harus mengampuni. Tetapi orang yang tidak mau bertobat, orang yang sudah melakukan kejahatan, dia bersinggungan dengan hukum, dia pasti akan berurusan dengan hukum. Ya, karena kita ada hidup dalam negara ini. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita sadar kalau kita hidup baik-baik, kita tidak akan bersinggungan dengan hukum. Amin. Ya, kita hidup baik-baik saja, kita hidup happy-happy saja, tenang-tenang saja, kita tidak akan bersinggungan dengan hukum. Tetapi kalau kita mulai melihat hal-hal yang berbeda, nah ini yang kita patut hati-hati di sini. Ada rambu-rambu, hati-hati. Supaya apa? Kita sadar kita tidak melangkah masuk dalam perangkap iblis. Nah, di situ dikatakan apa tadi? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Udah marah, tapi ada marah yang tidak melakukan dosa. Ya, marah yang harus kita keluarkan itu supaya apa? Untuk menegur, untuk mengajar kita supaya apa? Kita tidak melakukan hal yang salah, kita tidak melakukan hal yang bodoh lagi pada hari-hari yang akan datang, pada waktu-waktu kemudian. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita sadar di sini. Di sini janganlah matahari terbenam sebelum apa? Padam amarahmu. Nah, coba kita lihat dalam Matius 5 ayat 22, di situ dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, saudara perhatikan. Ini di sini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya. Nah, marah di sini berarti ada sesuatu yang diluapkan yang dengan begitu rupa dari dalam hatinya. Nah, keluar kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang luar biasa. Nah, kalau orang Kupang punya dia tidak marah aja, dia hanya tegur aja. Nah, ini saya kasih contoh karena saya orang Kupang, jadi dia mengeluarkan kata-kata yang wow. Segala yang tidak pernah kita dengar itu akan kita dengar dan pasti kita sakit hati. Tetapi itu hanya teguran sapa aja. Ya, itu di Kupang begitu. Nah, di Ambon pasti begitu, di Papua juga pasti begitu. Nah, karena apa? Ini suku-suku yang benar-benar luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik di sini. Nah, Tuhan bilang, firman Tuhan berkata bahwa apa sih itu? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ini bukan marah yang biasa. Ini marah yang luar biasa. Ya. Kalau saya bilang ini marah yang udah meluap dari hati dan sampai melakukan hal yang tidak pantas. Nah, ini yang harus kita sadar supaya apa? Kita tidak melakukan hal yang demikian. Nah, di situ dikatakan, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, nah, hanya bilang jahil. Padahal kita dengar lebih, kalau kita dengar di sekeliling kita ini kata-kata lebih daripada itu. Iya kan? Lebih daripada jahil. Tetapi itu pun apa dikatakan? Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, Tuhan gak mau kita melakukan hal yang demikian, apalagi kita udah anak Tuhan. Kalau kita masih hidup di luar sana, belum kenal dengan Tuhan, itu bukan urusan kita. Tetapi saat ini kita sudah menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, tetapi kita masih mengerjakan hal yang demikian. Hati-hati. Ya, ada peringatan keras dari Tuhan. Di situ kita katakan kafir aja, itu jadi persoalan. Kita katakan jahil aja, jadi masalah. Oke, kita lihat lagi dalam Mazmur 4 ayat
5. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidur tetapi tetaplah diam. Nah, kita udah di hati udah meluap-luap, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita diam. Diam dan diam dan diam. Ya, Tuhan mau kita diam. Ya, tidak mengeluarkan apa yang jahat dari mulut kita. Nah, ini kita harus banyak untuk hal ini. Ya, kita harus belajar banyak untuk hal ini. Karena apa? Tuhan mau supaya ketika Tuhan datang, Dia tidak mendapati ada cacat celah dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan mau supaya kita benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu yang di rumah. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita kedapatan bersih di hadapan Tuhan. Tidak ada cacat dan celah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya. Nah, oleh sebab itu, mari kita persiapkan hidup kita dengan benar, persiapkan diri kita dengan baik, sebaik-baiknya. Ayat 27 dikatakan begini. Coba kita perhatikan di situ. Dari Efesus 4 tadi, pembacaan kita. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, itu firman Tuhan berkata, jangan kita beri kesempatan kepada iblis. Coba kita lihat dalam Yakobus 4 ayat 7. Di situ dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah, kita tunduk kepada Allah ini bukan kita bawa segala amarah masih menyala-nyala dalam hati kita, tetapi itu sudah tanggalkan, sudah kita buang. Ya, orang menghadap Tuhan itu tidak datang dengan bawa amarah, tidak datang bawa segala macam unek-uneknya, tetapi dia sudah beres di hadapan Tuhan, tetap baru dia datang sama Tuhan. Amin. Dia sudah bereskan. Jadi dia sudah bertobat dulu, dia sudah berdamai dulu, sehingga tidak ada masalah yang dia bawa di hadapan Tuhan. Memang kita punya banyak masalah yang harus kita bawa ke hadapan Tuhan, tetapi Tuhan mau kita memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang bersih. Amin. Hati yang bersih. Ya, memang kita punya beban, kita punya pergumulan yang hebat, pergumulan yang luar biasa hari-hari ini. Tetapi Tuhan mau kita datang dengan hati yang hancur ke hadapan Tuhan, sehingga Tuhan melihat dan Tuhan sendiri memulihkan kita. Amin. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Nah, saya rasa kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi hamba Tuhan, berarti kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita tahu apa yang harus kita jalani hari-hari ini. Kita tidak menyakiti hati Tuhan. Kita tidak mau menimbun murka Tuhan atas hidup kita. Kalau apa? Kita menimbun murka Tuhan, betapa ruginya hidup kita. Ya, saya bilang rugi karena apa? Seharusnya kita terima berkat, kita bukan terima berkat, kita terima hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita, dan kita harus keluar dari kondisi-kondisi seperti ini. Ya, apalagi kita sudah mengaku diri sebagai anak Tuhan. Oh, sudah percaya Tuhan, tetapi kelakuan kita tidak berubah. Hati-hati. Ya, hati-hati kita tidak bertobat sungguh-sungguh, apalagi menjadi pelayan Tuhan, pelayan mimbar. Nah, itu tidak boleh terjadi. Hati-hati. Nah, jadi saya ingatkan kepada kita semua supaya kita hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita menjadi incaran daripada iblis. Ya, incaran yang begitu luar biasa daripada iblis. Karena apa? Kita orang-orang yang melayani di depan, melayani mimbar, ya, melayani altar Tuhan. Nah, ini bahaya. Kalau kita sendiri tidak hati-hati, kita membuat diri kita hancur. Ya, hidup kita hancur.
Karena apa? Kita menimbun murka Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita sudah tidak dekat lagi dengan Tuhan. Kita tidak punya persekutuan lagi dengan Tuhan, yang setiap harinya harus kita memuji, menyembah Tuhan. Kita udah menganggap remeh. Nah, hari-hari ini dalam setiap bisnis dan usaha kita mulai merosot. Nah, ini periksa diri, periksa lagi hidup kita. Kenapa bisnis kita? Kenapa ini kita? Padahal Tuhan berjanji untuk menjaga kita. Tuhan berjanji untuk melindungi kita. Kok bisnis kita bukannya naik, tapi bisnis kita hancur-hancuran? Nah, ini periksa hidup kita, periksa diri kita. Kenapa? Tuhan membawa kita keluar dari kehidupan yang lama kepada satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Berarti apa? Tuhan memisahkan kita dengan kambing dan domba. Beda dong. Ya, Tuhan memisahkan kita walaupun kita sama-sama mengalami kondisi tekanan yang sama-sama kita alami. Tetapi beda karena apa? Karena kita anak Tuhan, karena kita percaya Tuhan, pembelaan Tuhan ada atas kita. Nah, ini beda. Ada yang membedakan di situ, bahwa kita adalah anak Tuhan yang sudah dipanggil keluar dari kematian kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Berarti apa? Hidup kita harus dijaga dengan baik-baik. Ya, hidup kita harus diatur dengan baik-baik sehingga hidup kita tidak mempermalukan Tuhan, tetapi hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu semua yang di rumah. Nah, hidup kita harus mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Ya, orang anak Tuhan. Jangan sampai ada orang yang di luar sana bilang, anak Tuhan, melayani Tuhan, tapi kelakuannya begitu. Sakitnya sakit. Kalau orang bilang anak muda zaman sekarang yang sakit itu di sini, ya kan? Sakit di mana? Di sini. Nah, oleh sebab itu sadar hari-hari ini supaya apa? Kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Kita kembali kepada firman Tuhan, belajar firman Tuhan, ada kesempatan baca firman Tuhan. Saya rasa kita punya kesempatan banyak di rumah. Ya, karena kita di rumah. Jangan bengong di rumah, tetapi mari ambil waktu berdoa, ambil waktu baca firman, ambil waktu memuji dan menyembah Tuhan, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hari-hari begini mesti kita perbanyak hubungan kita dengan Tuhan. Bukan kita mulai memikirkan kejahatan demi kejahatan. Saya tidak, ini duit sudah kurang di rumah, ini bagaimana harus terjadi, saya mesti dapat duit, seisi rumah harus makan dan begini, dan mulai kita merancangkan kejahatan. Tuhan tahu, Bapak Ibu, Tuhan tahu. Hati-hati dengan kejahatan yang kita lari datang sama Tuhan. Ya, datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu kondisi kita, serahkan sama Tuhan, bukan lari kepada hal yang lain. Nah, karena apa? Di situ firman Allah berkata, iblis telah menanti kita. Ayat 27 dia bilang apa? Coba perhatikan ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada siapa? Iblis. Firman Tuhan bilang, lawanlah dia, dan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan apa? Lari daripadamu. Kita harus tunduk kepada Tuhan dulu. Ya, memuji menyembah Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, maka iblis tidak dekat sama kita. Kita tangking dia pergi, dia lari daripada kita. Nah, itu yang terjadi. Coba lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 8, satu ayat lagi. Di situ dikatakan bahwa 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jaga. Jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, sini Tuhan supaya kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Hari lepas hari kita harus sadar. Bukan orang lagi ngantuk dan suruh berjaga-jaga, nggak bisa. Iya kan? Orang lagi mabuk disuruh berjaga-jaga, nggak bisa. Orang yang selalu bikin kejahatan suruh berjaga-jaga, nggak bisa. Otaknya ini sudah dipenuhi dengan hal yang jahat. Dia harus bertobat dulu.
Ya kan? Ada di otaknya sudah rancang hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus aku buat, apa yang harus aku buat untuk mendatangkan duit. Nah, ini yang terjadi, apalagi kita dalam tekanan. Kita punya utang dan segala macam, dikejar-kejar. Nah, akhirnya apa? Melakukan hal yang bodoh. Nah, ini yang terjadi. Di sini dikatakan bahwa sadar dan berjaga-jaga, lalu si iblis seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, orang yang punya iman yang teguh, orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan, orang yang punya iman yang teguh, dia selalu ada di kaki Tuhan. Orang yang punya iman yang teguh, orang yang selalu ada dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Ini orang yang punya iman yang teguh. Kalau gak pernah baca firman, gak pernah berdoa, nanti tunggu hari Minggu, ya terang aja bagaimana iman kita bisa kuat, iman kita bisa teguh, iman kita tidak akan pernah kuat dan teguh. Kenapa? Kita makan 1 minggu 1 kali. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu makan 1 minggu 1 kali. Kira-kira apa yang terjadi dengan kita? 1 minggu hanya 1 kali makan. Hanya hari Minggu makan, terus Senin sampai Sabtu tidak makan. Kurus kering, lemas, letoi. Punya tenaga, punya kekuatan, gak akan punya. Karena nanti orang bilang ini hanya mayat yang berjalan. Nah, itu yang terjadi. Nah, hati-hati. Kenapa? Tuhan mau supaya apa? Kita kuat dalam firman Tuhan. Kita kuat dalam pujian dan penyembahan. Kita kuat dalam doa. Supaya apa? Iman kita menjadi kuat. Kita bisa lawan iblis. Ya, di situ dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh, iman yang kuat, berdiri teguh, berdiri kuat sebagai seorang laki-laki di hadapan Tuhan. Lawan dia. Nah, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua orang di seluruh dunia menanggung hal yang sama. Kita yang sudah bertobat dan belum bertobat menanggung hal yang sama. Tetapi ada sesuatu yang membedakan, karena kita adalah milik pusaka Tuhan. Nah, kalau kita sudah tahu kita milik pusaka Tuhan, kita berlakulah sebagai orang yang sudah bertobat, bukan berlakulah sebagai orang yang tidak bertobat. Nah, ini salah kalau berlaku sebagai orang yang tidak bertobat, orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, Tuhan mau kita sadar dan kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, sadar baik-baik. Karena apa? Hari-hari ini bukan hari yang baik. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya, firman Allah berkata demikian. Tuhan mau kita lawan dia dengan iman yang kuat. Nah, kalau kita mau berdiri kuat di hadapan Tuhan, kita mau berdiri kuat. Orang yang berdiri kuat adalah orang yang punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Setiap hari dia ada dalam Tuhan, dia ada dalam persekutuan dalam firman, persekutuan dalam pujian dan penyembahan, persekutuan dalam doa. Dan dia selalu harus datang sama Tuhan, selalu hadir bersama dengan Tuhan. Nah, ini orang yang kuat. Nah, kalau firman Tuhan bilang kita yang kuat harus berdoa, harus benar-benar ini. Nah, orang yang tidak pernah berdoa, bagaimana dia bisa kuat? Ya, tidak pernah memuji menyembah Tuhan, tidak pernah baca firman, bagaimana dia bisa kuat? Gak akan dia bisa kuat menghadapi. Begitu ada masalah, dengar ini kita stres, dengar itu kita stres. Akhirnya apa? Kita bukan mati karena penyakit, kita bukan mati karena masa tua, tetapi kita mati karena stres. Kan kasihan, belum waktunya kita sudah pulang. Nah, kita akan diminta pertanggungjawabkan di sana. Kita hidup dekat dengan Tuhan atau kita jauh dari Tuhan. Nanti di surga orang menyembah Tuhan, nah kita nonton saja. Dari jauh kita menonton. Nah, kenapa kita tidak biasa memuji menyembah Tuhan? Amin. Nah, oleh sebab itu, mari sadar dan bertobat. Ya, Tuhan mau kita sadar dan kita bertobat kembali kepada Tuhan. Amin. Kita sudah lihat bagaimana Ananias dan Safira. Ya, dia membohongi Tuhan, bukan membohongi manusia, bukan membohongi Petrus. Dia diam-diam menjual sebagian tanahnya. Tetapi apa yang terjadi?
duit separuhnya diambil. Seharusnya dia datang serahkan, saya minta segini saya mau pakai dalam hidup. Dia jujur aja di hadapan Tuhan, di hadapan Petrus dan di hadapan Tuhan, di hadapan semua anak-anak Tuhan. Jujur aja. Karena saya butuh makan, saya butuh minum dan begini bla bla bla. Ya. Bukan mereka tidak mengerti, mereka mengerti dalam jalur yang benar. Tetapi kalau kita mulai merancangkan hal yang jahat, hati-hati. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup Alkitab. Firman Allah berkata kepada kita mulai dari ayat yang 25, dikatakan, saya baca sekali lagi, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan kita berikan kesempatan kepada iblis. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Saya berikan waktu beberapa saat buat kita semua. Kalau ada hari-hari ini yang masih kita kerjakan hal yang buruk dan kita tidak mau bertobat, padahal kita sudah menjadi anak Tuhan, mari kita segera selesaikan itu di hadapan Tuhan. Mengakui itu di hadapan Tuhan. Apapun kesalahan kita, apapun masalah kita, apapun beban yang kita pikul selama ini, mari bawa kepada Tuhan, jangan tanggung sendiri. Firman Allah berkata, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Engkau lawat kami, Engkau jangkau kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, siapapun kami yang ada Tuhan, mari Tuhan Engkau lawat kami, Engkau jamah kami, Engkau pulihkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau dengar setiap seruan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau jangkau di dalam nama Yesus Tuhan. Lawat Tuhan dalam nama Yesus. Darah Yesus memulihkan, darah Yesus meneguhkan, darah Yesus menguatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan Tuhan, hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Ku tak dapat melupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku,
haleluya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Engkau telah pulihkan kami semua. Tuhan, kami ada dalam hadirat, kami bawa setiap masalah dan persoalan. Engkau angkat setiap masalah dan persoalan kami. Tuhan, Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita Allah mengalir dan melimpah-limpah dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pemulihan Engkau berikan dalam setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati kami semua. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami Tuhan. Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan kami, Engkau menegur kami sehingga kami salah, kami berbalik dan bertobat, meninggalkan setiap jalan-jalan kami yang jahat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Oke, kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu semua. Mari siap, kita punya persembahan. Kita akan angkat di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke. Ya. Mari Bapak Ibu semua, kita sama-sama mau angkat ke hadapan Tuhan dan kita mau berdoa setiap persembahan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat ke hadapan Tuhan. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami angkat setiap persembahan kami yang kami bawa ke hadapan-Mu, baik itu persembahan kolektif, persembahan khusus, maupun perpuluhan yang kami bawakan Tuhan. Mari Tuhan ambil alih, Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati kembali dengan luar biasa Tuhan, di dalam nama Yesus, 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan dahsyat, kami diberkati dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh gunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, ada pengumuman kah? Oh, oke. Bapak Ibu, terima kasih buat segala pemberian. Ada yang kirim kue, ada yang kirim makanan, luar biasa. Terima kasih banyak atas semua ucapan dan doa yang luar biasa daripada Bapak Ibu semua buat saya. Ya, terima kasih banyak saya ucapkan. Dan juga kita lihat ada pengumuman, ada yang berulang tahun. Besok. Ko Alen. Besok tanggal 23. Oke. Tuhan Yesus berkati ya. Selamat ulang tahun Ko Alen. Satu doang. Oke. Oleh sebab itu mari kita akan ada pengumuman tambahan? Tidak. Oh, oke. Tidak ada. Jadi minggu depannya lagi baru perjamuan, ya. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang telah memberkati kami dengan luar biasa Tuhan, dengan firman-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Engkau teguhkan setiap firman dalam kami Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema dan remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa dalam kami. Kami juga berdoa buat saudara kami Alen Tuhan yang berulang tahun. Kami serahkan dalam tangan pada esok hari, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan lawat dia, Tuhan jamah dia, berkati dia dalam pekerjaan, berkati dia dalam bisnis,
bisnis, berkati dia dalam rumah tangga, apa saja yang dia kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Allen, Feli dan juga ada Emily Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, berkati mereka dengan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu dan kami percaya Engkau ada beserta dengan mereka, Engkau beserta dengan opa-omanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau juga berkati kami Tuhan dalam setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun berada, lawatan Tuhan terjadi, kuasa-Mu mengalir dalam setiap kami Tuhan. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami hari-hari ini. Kami menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Segala apapun yang mengganggu, menghambat, menghalangi berkat-berkat Tuhan atas kami tolak, kami patah, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Karena kami adalah orang-orang yang spesial di hadapan-Mu Tuhan, orang-orang yang telah dipanggil keluar Tuhan. Terima kasih Bapa, orang-orang yang ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat di dalam setiap kami masing-masing Tuhan. Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan kami hari-hari ini, walaupun dalam hari-hari yang sukar sulit. Dan kami percaya Engkau ada beserta dengan kami semua, dimanapun kami berada. Yang sakit pun Engkau lawat, Engkau jangkau, Engkau jamah, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan, Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru hari-hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih yang mengalami hal-hal yang buruk Tuhan, kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Mari Tuhan, Engkau ada di sana menjadi jawaban atas setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi Tuhan. Engkau bawa kami keluar dari setiap masalah dan persoalan ini, karena Engkau Tuhan dan Raja kami, Allah kami yang kami tinggikan, kami agungkan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, kami taruh dalam tangan-Mu, dari pemerintahan pusat sampai pada daerah-daerah yang terpencil sekalipun Tuhan, Engkau ada di sana. Batas-batas negara kami dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pagar tembok yang mengelilingi bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh keluar dari setiap masalah dan persoalan yang dihadapi hari-hari ini. Mari Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami semua dalam bangsa ini. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita ke hadapan Tuhan dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas.